Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini, saya akan coba untuk merespon isu terkait dengan penundaan pemilu ya. Nah, isu ini sebetulnya sudah cukup lama bergulir gitu ya terkait dengan ada semacam wacana uh, presiden 3 periode gitu ya. Kemudian ada semacam wacana terkait dengan uh, Projo gitu ya, Prabowo Jokowi gitu ya, dan juga dekat-dekat ini di bulan-bulan terakhir ini muncul isu terkait dengan penundaan pemilu gitu ya. Nah, memang elit dalam hal ini yang berkepentingan terhadap isu penundaan pemilu, mereka cukup cermat ya untuk melihat situasi grassroots, situasi akar rumput, situasi masyarakat pada umumnya gitu ya, dan juga pakar yang memang turut serta memperhatikan bagaimana kondisi demokrasi kita. Di sini mereka melihat bahwa apakah upaya untuk perpanjangan masa jabatan atau amandemen konstitusi itu dimungkinkan atau tidak. Sehingga wacana tentang penundaan pemilu ini mungkin bisa jadi terus bergulir sampai dengan uh, tahun 2023 gitu ya. Di mana kita sendiri bisa melihat bahwa tahapan kampanye, kemudian tahapan pemilu itu mulai sangat terasa itu ketika tahun 2023. Karena uh, jika misalnya kita lihat rencana Komisi 2 dan juga KPU gitu ya, atau penyelenggara pemilu, tanggal atau penetapan terkait dengan pelaksanaan pemilu dalam hal ini pileg pilpres gitu ya, itu pada bulan Februari 2024, kemudian untuk pemilihan kepala daerah gitu ya, baik itu bupati, wali kota, dan juga gubernur itu pada bulan November. Nah, eh, terkait dengan isu penundaan pemilu ini, yang pertama harus kita pahami bahwa pemilu itu merupakan suatu ajang kompetisi ya, suatu ajang kontestasi, di mana orang-orang yang memang masuk ke dalamnya atau orang-orang yang menjadi peserta itu merupakan orang-orang yang ingin menduduki kekuasaan, gitu ya. Sehingga pemilu ini dalam kerangka negara demokratis itu merupakan suatu ajang yang memang sudah ditentukan rutinitas itu seperti apa, atau sudah dapat diprediksi atau sudah ditetapkan gitu ya, sirkulasinya itu seperti apa, siklusnya itu seperti apa, misal 4 tahun sekali kah, 5 tahun sekali kah, dan di negara kita ya 5 tahun sekali gitu ya, baik itu pileg, pilpres ataupun pilkada. Nah, oleh karena itu dalam kacamata demokratis gitu ya, ketika ada isu penundaan pemilu ini menjadi hal yang patut kita pertanyakan. Apakah memang penundaan pemilu ini merupakan suatu hal yang urgent gitu ya, satu hal yang sangat penting gitu ya, sehingga harus dilaksanakan? Ataukah memang penundaan pemilu ini merupakan bagian dari rangkaian agenda untuk bisa mengamandemen konstitusi agar nanti penguasa itu dia bisa sampai melanggeng ke 3 periode atau lebih gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi bahasan yang sangat menarik tentunya bagi kalangan akademisi, praktisi, atau para pegiat demokrasi pada umumnya, dan juga masyarakat pada umumnya pun pasti senang gitu ya untuk bisa membicarakan tentang isu penundaan pemilu ini di obrolan warung kopi gitu ya. Nah, diskusi-diskusi mahasiswa pun pasti akan sangat hangat kalau misalkan membicarakan isu tentang penundaan pemilu ini. Tadi bahwa pemilu itu merupakan sirkulasi kekuasaan, proses bergantinya kekuasaan yang memang sudah rutin dalam negara demokrasi. Ketika Indonesia ini merupakan uh, negara demokrasi, maka konstitusinya pun harus menjamin bahwa pemilu itu merupakan suatu ajang yang memang rutin dilaksanakan dan memang suatu mekanisme untuk pergantian kekuasaan. Gitu ya. Adanya pergantian kekuasaan ini kan untuk menjaga ya, menjaga berkesinambungan negara kita agar terhindar dari post power syndrome gitu ya, agar terhindar dari otoritarianisme gitu. Ketika misalkan orang memiliki kekuasaan yang panjang gitu ya, maka dia akan cenderung lebih otoriter sikapnya gitu ya, dan juga akan mengabaikan hal-hal yang sifatnya demokratis gitu. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita pahami bahwa sirkulasi dalam proses pemilihan umum selama 5 tahun sekali itu merupakan suatu cara kita untuk menjaga iklim demokrasi di negara kita ini. Gitu. Nah, apakah kita ingin demokrasi kita mundur gitu? Nah,
seperti halnya kembali lagi ke masa Orde Baru gitu ya, meskipun ada pemilu tapi sebetulnya kita sudah tahu uh, siapa yang akan menang gitu ya. Nah, ataukah memang kita bisa terus menjaga iklim kompetisi dalam uh, pemilu kita sehingga para kader terbaik partai gitu ya, dan juga para tokoh yang memang bisa berkompetisi, sudah levelnya dia untuk bisa berkompetisi dalam skema pilpres gitu. Dia bisa berkompetisi gitu ya dengan fair tentunya ya, dan dengan masa jabatan yang memang sudah dibatasi gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan gitu ya. Apakah memang penundaan pemilu itu menjadi semacam penggiringan opini publik agar publik semakin terbiasa, semakin memahami bahwa kepentingan elit di atas ini yang berkepentingan untuk menunda pemilu atau memanjangkan periodisasi kepemimpinan gitu ya, sehingga dianggap wajar, dianggap biasa saja gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagi halayak bahwa kembali lagi pada esensi demokrasi dari negara kita. Apakah kita menginginkan proses sirkulasi elit itu sudah bisa terprediksi gitu ya? Kita sudah tahu siapa yang akan menjadi presiden, hanya wakilnya saja yang terus berganti gitu ya? Ataukah memang kita ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik bangsa ini gitu ya untuk berkompetisi dalam ajang pilpres, dalam ajang pileg, dalam ajang pemilihan atau pilkada dalam hal ini ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah apakah memang para pemimpin kita ini, pemerintah kita ini gitu ya, dan juga para elit partai politik ataupun orang-orang yang memang berkepentingan terhadap isu penundaan pemilu ini, mereka mengamini konstitusi kita, mereka percaya terhadap konstitusi kita atau tidak gitu. Konstitusi kita itu sudah jelas gitu mengatur bahwa uh, pemilu itu diadakan ya untuk sirkulasi kepemimpinan, untuk mekanisme pergantian kekuasaan secara sah yang dilegalkan oleh negara gitu ya, yang dilegalkan oleh konstitusi, dan juga periodisasinya sudah jelas selama 5 tahun sekali. Oleh karena itu ya, apakah memang ada situasi yang sangat genting gitu ya sehingga pemilu ini harus ditunda gitu. Sedangkan berkaca pada pilkada serentak tahun 2020 gitu ya, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota gitu ya. Nah, di masa pandemi itu dipaksakan untuk bisa melaksanakan agenda politik gitu ya. Nah, oleh karena itu bahkan pemerintah kita bisa untuk menghadapi situasi tersebut. Lalu pada 2024 nanti yang memang saat ini di tahun 2022 ini sudah masuk ke dalam fase endemi gitu ya. Nah, apakah memang ada situasi yang sangat genting atau yang sangat khusus gitu ya sehingga pemilu itu harus ditunda gitu. Sedangkan kan untuk bisa uh, melanggar konstitusi tersebut itu membutuhkan amandemen, gitu ya. Membutuhkan konsensus elit gitu ya dari banyak partai gitu ya agar mereka bisa berembuk kemudian mengamandemen konstitusi kita. Tapi apakah publik akan diam gitu ya? Apakah publik akan sepakat dengan isu ini gitu ya? Nah, sehingga kita juga mempertanyakan gitu, sebetulnya kepentingan apa yang ada di belakang ini gitu. Sebetulnya apa agenda di belakang ini semua gitu. Apakah memang ada segelintir orang yang memang sudah merasa nyaman dengan rezim ini, dengan kepemimpinan Presiden Jokowi ini sehingga mereka bisa uh, mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu ya. Mereka bisa melaksanakan manisnya kursi kekuasaan. Nah, dan mereka tidak menginginkan kekuasaan itu hilang gitu ya. Karena potensi pada 2024 itu akan berubah gitu rezim politik yang ada gitu. Ya, kalau kita lihat misalkan yang potensial saat ini maju ya para kepala daerah ya, misalkan di Provinsi Jabar ada Ridwan Kamil, di Provinsi DKI kayak ada Anies Baswedan, dan juga di Jawa Tengah misalkan ada Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, tapi juga di sisi lain memang sirkulasi elit pusat juga memunculkan kandidat-kandidat yang memang sudah muncul gitu namanya. Akan tetapi apakah kandidat-kandidat tersebut ini bisa mengakomodir kepentingan elit yang sekarang gitu ya? Maka ini akan menjadi pertanyaan, akan menjadi semacam rasa was-was gitu ya bagi elit yang memang saat ini dia bisa merasakan kenyamanan dalam kekuasaan, dan juga dia bisa merasakan begitu banyak keuntungan yang memang dia takut untuk tidak bisa merasakannya kembali gitu ya ketika nanti bergantinya rezim kekuasaan. Nah, oleh karena itu uh,
kalau saya boleh mengajak kepada teman-teman semua gitu ya yang memang menonton video ini, mari kita sama-sama cermat gitu ya melihat isu penundaan pemilu ini. Jangan sampai uh, kepentingan terhadap penundaan pemilu ini justru malah menguntungkan segelintir golongan dan juga demokrasi kita semakin tidak sehat. Justru adanya pemilu itu secara 5 tahun sekali, secara sirkulasi yang memang sudah jelas gitu ya, itu untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat, rezim kekuasaan itu tetap bisa saling uh, menyeimbangkan gitu ya, sehingga munculnya ada checks and balances gitu ya di antara legislatif, eksekutif dan juga yudikatif gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, mari kita sama-sama cermat melihat isu politik ini, isu publik ini, sehingga kita tidak mudah termakan dengan isu yang memang uh, dilontarkan oleh segelintir elit gitu ya. Sehingga kita bisa mengamini saja isu tentang penundaan pemilu ini. Oke, cukupkan sekian dulu ya. Uh, Kalau misalnya teman-teman ada isu yang memang bisa kita diskusikan sama-sama, bisa komentar di YouTube ini. Bila Taufiq Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.